Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tadi disampaikan di dalam salah satu qasidah bentuk pujian kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingin kami sampaikan. Dalam qasidah tersebut disebutkan, ji'ta bil khairi ya nabi waddinil yusri ya nabi, man yakhtu khutak faz wa aflah. Engkau wahai Nabi Muhammad membawa kebaikan, membawa agama yang mudah. Siapa yang berjalan di jalanmu akan beruntung dan sukses. Ini enggak sekedar ucapan, karena yang membuat syair ini bukan sekedar orang biasa, bukan sekedar orang ahli sastra, tapi memang benar-benar orang yang meneladani, mengkaji sejarah biografi hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Sehingga setelah diteliti satu persatu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau mengungkapkan siapa yang berjalan di jalannya Nabi Muhammad maka akan beruntung dan akan sukses. Bukti kebenarannya dari mana? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Benar-benar ada pada jati diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang terbaik, yang mengungkapkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah kita yakini bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu suatu kebenaran dan meneladani Nabi adalah kunci kesuksesan dan keberuntungan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia adalah pangkal segala macam kesalahan. Dunia itu dikatakan ada tiga model, ada tiga macam. Yang pertama, dunia di dalamnya terkandung pahala. Yang kedua, dunia di dalamnya terkandung hisab. Apa niku hisab? Perhitungan, tanggung jawab nanti di hari kiamat. Yang ketiga, dunia di dalamnya mengandung azab, murka, siksa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia yang pertama mengandung pahala, dunia yang kedua mengandung hisab, dunia yang ketiga mengandung azab. Milih pertama, kedua, nopo ketiga? Sebetulnya benar, tapi kurang sempurna. Mestinya jawabnya akhirat. Ya, wis dikandani hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia merupakan pangkal segala kesalahan. Tapi nggak apa-apa, lek milih sing pertama nggak apa-apa sian. Dunia yang terkandung di dalamnya pahala. Napa niku? Fa ammal lati fiha thawab fahiyal lati tasilu biwasitatiha ilal khair wa tanju biwasitatiha minasyarr. Dunia yang terkandung di dalamnya pahala niku
adalah yang menjadi perantara sebab memilikinya untuk bisa melakukan kebaikan dan terhindar dari keburukan. Sampeyan kan kerja nggih. Kerja napa mboten? Lah pekerjaan itu kalau dilakukan hasilnya digunakan untuk kebaikan, makan halal, untuk memberikan nafkah keluarga, untuk sedekah ke fuqara wal masakin, maka dunia ini mengandung pahala. Lu buat nafkah itu pahala, buat untuk mengisi perut istri dan anak-anaknya itu juga pahala, tapi hanya sekedar kebutuhan. Jadi dunia yang mengandung pahala, yang bisa memberikan dia kesempatan untuk melakukan kebaikan, menghindarkan dari keburukan, nggak minta-minta, nggak mencuri, nggak digunakan untuk sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu adalah dunia yang terkandung di dalamnya pahala. Maka dunia yang seperti ini adalah matiyatul mu'min, kendaraan tunggangan bagi orang yang beriman, wa mazra'atul akhirah, dan ladang untuk menggapai kelak di hari kiamat pahala yang sangat amat besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita rizki yang terkandung di dalamnya pahala. Amin Allahumma amin. Yang kedua, wa ammal latifi hal hisab, dunia yang terkandung di dalamnya ada hisab, pertanggungjawaban kelak di hari kiamat. Sebab nanti di hari kiamat itu tidaklah ada seseorang yang menginjakkan kaki di atas sirat mizan itu kecuali akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tentang 4 hal. Di antaranya rizki yang diberikan oleh Allah, dari mana dapatnya dan dikemanakan. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya ada hisabnya. Loh, tadi kan kasih nafkah ada hisabnya, nggak pakai hisab. Kita punya harta banyak, kita sedekahkan, nggak dihisab oleh Allah, nggak ada hisabnya, nggak ditanyai kamu buat apa, nggak. Tapi kalau yang kedua ini yang ada hisabnya gimana? Fahiyallati la tashtaghil bisababiha an adain ma'mur wala tartakib fi talabiha amran mahduran. Dunia yang di dalamnya terkandung hisab itu yang orang memilikinya tidak membuat dia lupa mengerjakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Getu kerjoi tapi tetap sholat 5 waktu dijaga. Getu kerjoi majelis ilmu tetap hadir. Ojo kara-kara kerjoi getu ono waktu kosong mestine teko nggak teko. Apa ngantuk. Nah ini hati-hati, duduk hisab maneng iki. Yang dihisab itu yang tidak membuat ia lalai daripada tugas yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat diperintahkan oleh Allah, mencari ilmu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga dalam proses mencarinya tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mang disinggung nek gosida, mang disinggung pisan. Apa itu? Judol. Apa judol itu? Hah? Judi on? Judi model apa ya? Hukumnya haram. Subhanallah. Kok sekarang judi online ini tambah digemari? Duduk sing joko-joko tok. Sing wis umur mambu lemah niku lho. Ngertos mambu lemah? Wis swidak mendukur, sik kober-kober slot.
Na'udzubillah min dzalik, yang lebih parah lagi anak-anak yang masih SD. Nggih. Wis salah. Mulai zaman kapan ana wong judi sugih, mulai zaman kapan? Enten apa mboten? Hah? Mulai zaman Nabi Nuh sampai saiki. Mulai zaman Nabi Adam gak ono judi, nggih. Gak ono maksiat. Setelahnya sampai saiki. Endi ono ceritane wong judi sugih niku? Belas gak ono. Lho, aku menang sepisan 15 juta, rugimu atusan juta. Kita lihat berita, orang tua dibunuh gara-gara apa? Judi online. Pernikahan cerai gara-gara apa? Wong lanang diobong karo bojone gara-gara apa? Karo kabeh kan, oleh di Mojokerto kejadiane. Wis paham wis, aku gak nyebut sapa, gak nyebut aku. Pokoke kan ngerti kan, hasil judi online ya wis itu. Kok sik kober-kober judi online ini kok kober-kober. Ini yang gak judi, kerja bener-bener kerja, halal pekerjaannya, gak ninggalkan ibadah. Ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bahkan saking panjangnya hisabnya nanti detail, per rupiah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai orang-orang solehnya dari orang-orang kaya niku terlambat masuk surga dengan setengah hari. Setengah hari di akhirat itu jangan dikira 12 jam di dunia, mboten ya, sehari di akhirat itu 1000 tahun dunia. Jadi setengah hari di akhirat niku 500 tahun masa hidup di dunia. Sehingga ada 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis bahwa mereka mendapatkan jaminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pasti masuk surga. Al-Asyarah al-Mubasysyaruna bil Jannah. Mereka ada 10 orang yang diberi kabar oleh Nabi Muhammad pasti masuk surga. Sebetulnya banyak dari sahabat yang dikasih kabar oleh Nabi masuk surga itu banyak. Tapi untung kudu kula panjenengan. Lek kula panjenengan sing dikai kabar kowe wis kon mlebu surga. Waduh. Salat untung-untungan mari ngono nggih. Syekh Abdul Qadir Jailani niku pernah setan menyerupai, membentuk cahaya gitu, mengatakan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wahai Abdul Qadir, kamu ini sudah kedudukanmu sangat tinggi. Siapa nggak kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Sultanul Aulia, rajanya para wali. Ada setan menyerupai bentuk cahaya, mengaku Allah, kemudian wis sekarang kamu nggak usah melakukan perintahku, sudah bebas. Lah ini kula panjenengan sedaya alhamdulillah. Nggih napa nggih? Hah? Lek misale niki enten kabar wis wong kemloko iki wis gak usah salat, wis ditanggung. Temenan akhirnya musala masjidnya sepi. Nggih napa nggih? Lah untungnya Syekh Abdul Qadir Jailani tahu nggak mungkin Allah Subhanahu wa taala, nabi aja yang kedudukannya lebih tinggi dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tetap menjalankan kewajiban, kok saya sebagai Abdul Qadir Al-Jailani ini kok dibebaskan nggak usah melakukan kewajiban? Apa katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Ikhsa, pergilah kamu ya aduwallah, wahai musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahu kalau itu adalah iblis. Kalau kita enggak, wah saya mimpi tadi malam berjumpa dengan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, saya wis cukup saya di rumah aja, nggak usah keluar ke masjid, nggak usah sholat, sudah akan menjadi pendamping Rasulullah. Wah berat ini nggih. Wis iku bejuk kabeh kan bener e. Setingkat Rasulullah tetap harus menjalankan perintah, apalagi sekedar kita manusia biasa nggih. Kemudian yang ketiga,
dunia yang di dalamnya mengandung azab dan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Lah dunia ini yang modelnya fahiyallati taqta'u an ada'il ma'murat wa tuqi firtikabil mahdhurat wa hiya zada sahibaha ilan nar wa madrajatahu ila daril bawar. Dunia yang di dalamnya terkandung azab itu adalah yang bisa menghalangi untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjerumuskan ke dalam apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiga macam ini kiranya jangan sekedar kita mengatakan, oh yang pertama lek ngomong tok akeh iku jenenge omdo. Ngerti omdo? Omong doang. Jadi lek ngomong tok akeh. Kalau hanya sekedar bicara mudah, tapi menjalankannya yang sulit. Ya minimal kalau kita nggak bisa yang pertama ya minimal yang kedua. Jangan sampai terjerumus yang ketiga. Naudzubillah min dzalik. Karena itu harus kita betul-betul mencari daripada rizki itu hanya sekedar memenuhi kebutuhan. Kalaupun lebih untuk sodakoh, untuk ibadah haji umroh, monggo. Ayo nyelengi kayak haji, nyelengi kayak umroh, buat apa-apa bagus. Itu dunia yang di dalamnya terkandung pahala. Tapi kalau kerja buat apa? Engkau nyelengi kayak rekreasi. Nggih Bu, engkau gawe jalan-jalan nang mall. Aku kepingin delok iku lho. Boleh, halal, rekreasi itu halal, yang penting nggak bercampur laki dan perempuan, tidak membuka aurat, boleh. Tapi dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau ada tetangganya kelaparan, sibuk rekreasi, naudzubillah min dzalik. Karena itu betul-betul harus kita perhatikan bahwa kita mencari rezeki hanya untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang dunia itu adalah mazra'atul akhirah. Dunia hanya ladang. Kita sangu untuk apa? Untuk menuju akhirat, ibadah kepada Allah, untuk menggapai pahala di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang kita harapkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki yang halal. Allah berikan kita rezeki yang banyak. Sing amine banter tambah akeh oleh rezekine. Mudah-mudahan yang kerjaannya lagi seret dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sing paling banter amine sing paling seret berarti. Banter kabeh ini seret kabeh rupane. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selain melancarkan rezeki kita, dijalankan rezeki kita di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk berbuat baik bersedekah, haji, umrah dan yang lain sebagainya, dan mudah-mudahan semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.